Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukumnya bersiwak atau sikat gigi yang tanpa menggunakan pasta ya, ketika puasa. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini, di dalam madhab Syafi'i, pada qaul muktamadnya madhab Syafi'i, bahwasanya siwak ketika fajar sampai dengan zawal ya, itu hukumnya boleh ya, tetap mendapatkan sunnah, artinya tetap mendapatkan kesunahan bersiwak. Namun ketika sudah zawal itu sudah menandakan waktu zuhur sampai dengan maghrib, itu maka hukumnya adalah makruh. Itu pendapat qaul muktamad di dalam madhab Syafi'i. Wahal yukrahu lis-shaim, ini di kitab Kifayatul Akhyar ya, karangan dari Imam Taqiyuddin bin Muhammad bin Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni Ad-Dimashqi. Wahal yukrahu lis-shaim ba'da zawali fihi khilafun ar-rajih fi rafi'i war-rawdah annahu yukrahu liqaulihi alaihi salatu wassalam. La khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misak. Jadi pandangan madhab Syafi'i yang mayoritas, dalam madhab Syafi'i yang mayoritas hukumnya setelah ketika masuk waktu zuhur sampai maghrib hukumnya makruh. Termasuk pendapat ini juga didukung oleh Imam Ar-Rafi'i. Lah, Imam Ar-Rafi'i ini itu beliau meneruskan pendapatnya, tapi kalau umpamanya nanti ketika bau mulutnya orang berpuasa itu bau disebabkan karena dia tidur, katakan umpamanya tidurnya itu lama, sehingga kalau tidurnya lama terlalu pulas ya, itu nanti mulutnya bau. Lah ketika mulutnya bau enggak apa-apa, disiwaki enggak apa-apa gitu. Maksudnya gitu, disiwaki dalam keadaan mulutnya bau enggak apa-apa. Imam Rafi'i berpendapat seperti itu. Kenapa dalam jumhur mayoritas madhab Syafi'i itu mengatakan hukumnya makruh ketika sudah zawal itu? Karena mengacu hadisnya Nabi, la khulufu famis shaim indallah atyabu indallah min rihil misk. Nah, jadi mengacu kepada hadis itu bahwasanya sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misk atau semisal kasturi ya. Itu dalam menganalisis, dalam maknai hadis itu, jumhur ulama madhab Syafi'i itu mengatakan kalau di situ sudah disebutkan bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa itu menurut Allah indallah, menurut di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik sekalipun, ngapain harus dihilangkan dengan bersiwak? Ya biarkan saja. Justru itu ada esensi bahwasanya di dalam bau itu terkandung ridha Allah. Kan seperti itu, terkandung biasanya siwak itu matharatun lil fam wa maradhatun lirrabb, kan siwak itu. Jadi membersihkan mulut dan juga mendekatkan ridhonya Allah. Maka enggak usah dihilangkan dengan bersiwak. Artinya seperti itu. Nah, jadi hukumnya makruh dalam pendapat jumhur ulama madhab Syafi'i. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu bahasanya waqila la yukrahu al istiyaku mutlaqon wa bihi qala al a'immatu tsalasa wa rajjahahu an-Nawawi fi syarhil muhadzab. Lah, diteruskan dalam redaksi kitab ini bahwasanya ada pendapat yang kedua, ini pendapat dari madhab Syafi'i juga, dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berpendapat tidak makruh, walaupun seharian penuh jam 1 siwak, jam 2 siwak, setelah asar siwak, tidak ada makruh, mutlak tidak makruh, tetap mendapatkan sunnah. Seperti itu. Tadi kan kalau pendapat yang pertama kan ketika kita sudah masuk waktu zuhur, itu biasanya kita siwak, lalu kemudian kita meninggalkan siwak
karena mengikuti pendapat itu kan makruh. Maksudnya makruh bagaimana? Ya mendapatkan sunnah kita, maksudnya meninggalkan itu kan, mendapatkan sunnah. Tapi pendapat yang kedua ini itu mengatakan bahwasanya tidak ada kemakruhan. Maksudnya bagaimana? Lah dalam hal ini juga didukung oleh pendapatnya Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau itu berpendapat bahwasanya dalam hal ini maksudnya itu la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihis miski itu beliau maknai hadis itu justrulah di situ lah orang berpuasa itu baunya saja, bau mulutnya saja itu Allah senang. Itu maksudnya beliau seperti itu. Bau mulutnya saja orang berpuasa itu senang. Apalagi kalau orang berpuasa itu bersihan, rijikan gitu ya. Lalu kemudian dia itu, karena kan bersihan itu kan identik dengan Islam sendiri atau hursatul iman. Kebersihan itu bagian dari iman kan seperti itu. Ya itu justru seperti itu beliau berpendapat bahwasanya justru seperti itu bau mulutnya saja itu Allah ridho, apalagi terus kemudian ketika berpuasa itu wangi gitu. Itu pendapatnya beliau itu seperti itu. Nah, itu artinya pendapat ini kan mengatakan bahwasanya beliau menggunakan kias aulawi. Bukan pada baunya, esensinya bukan pada baunya, tapi pada ridhonya Allah. Itu maksudnya seperti itu. Beliau maknai seperti itu. Pendapat ini didukung oleh Al-Imam Nawawi, termasuk 3 madhab selain jumhur Syafi'iyah tadi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu beliau berpendapat tiga-tiganya itu tidak makruh, artinya mutlak tidak makruh. Siwak habis asar jam berapapun seharian penuh ketika dalam keadaan puasa tidak makruh, artinya tetap dapat kesunahan. Lalu kemudian pendapat ketiga ini menengah-nengahi ya. Pendapat ketiga ini menengah-nengahi al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hukumnya dianjurkan. Nah, maka dari itu maksudnya bagaimana? Ini yang diikuti oleh ulama tarim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah ta'ala. Beliau berpendapat bahwasanya tidak apa-apa siwak jam 2 sampai waktu asar tetap mendapatkan kesunahan. Asar, mau sholat asar itu tetap bersiwak beliau. Namun ketika sudah asar, mau dares, mau pengajian setelah asar itu kan ada pengajian kan dianjurkan tetap siwak kan. Nah dalam keadaan seperti itu beliau tidak siwak kan, setelah asar itu tidak siwak sudah. Jadi 3 pendapat ini. Nah kita sendiri juga mengamalkan yang itu ketika masih jam 1, jam 2 mau sholat asar itu masih siwak. Nah, al-khuruj minal khilaf mustahab itu tadi, keluar dari perbedaan pendapat yang pertama dan kedua itu tadi itu dianjurkan, maka kita mengamalkan yang itu. Nah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah itu maksudnya gini teman-teman ya, artinya siwak ini kata Habib Sa'ad diantara sunnah mahjuro, sunnah yang sering ditinggalkan, yang sering diasingkan. Artinya orang yang melakukan menghidupkan kembali sunnah yang banyak ditinggalkan ini itu kata beliau dikatakan bahwasanya pahalanya itu sebagaimana ya 100 orang mati syahid. Coba orang 1, 2, 3 mati syahid saja pahalanya besar kan seperti itu, apalagi pahalanya itu dilipat gandakan sampai dengan 100 orang mati syahid, begitu besar pahalanya. Apalagi ini di bulan puasa. Di bulan puasa ini pahala dilipat gandakan ya. Salat fardu di bulan biasa itu katakan 1 itu dilipat gandakan menjadi 70 ini tidak dilipat gandakan 10 atau 20 tapi 70, bahkan ada yang mengatakan lagi itu lebih. Begitu mulianya, begitu agungnya bulan puasa. Makanya ayo kita yang belum punya siwak itu, yang belum punya siwak beli ya, artinya beli cuma harganya 15-20, apa ruginya kita beli demi mendapatkan pahala yang agung. Rokatani bisiwak khairun min sab'in rokatan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, makanya ayo kita, biasanya orang mengamalkan sunnah yang pahalanya besar itu banyak godaannya, digoda setan, kadang siwaknya hilang.
Nah, itu diusahakan dicari solusi saja, artinya kalau ada rezeki lebih itu di tempat tidur sendiri supaya setelah mau tidur, bangun tidur enak siwakan. Di tempat baca, tempat belajar itu sendiri, kemudian di musola tempatnya sholat itu sendiri gitu. Diusahakanlah seperti itu karena begitu besar pahalanya bersiwak, apalagi di bulan puasa ini mau terawih itu ya, itu siwak, masya Allah pahalanya sungguh luar biasa besar. Makanya ayo kita usahakan, kita istiqomahkan siwak ini ya. Kiranya demikian, tapi yang perlu diberitahu lagi adalah siwak ini ketika kita sudah memakai siwak itu hati-hati, biasanya ludahnya itu biasanya masih tersangkut di sini. Lah kalau ludahnya agak banyak kemudian sudah kita keluarkan siwak ini, kita pakai lagi, kita masukkan terus ludahnya ketelan, yang sudah banyak ludahnya mengendap di sini tadi, itu bisa batal. Karena itu dalam hal itu ada diantaranya ludah kalau ditelan tidak membatalkan puasa, itu kan syaratnya ludahnya tidak boleh keluar dari mulut. Lah itu kalau sudah keluar itu bisa membatalkan, makanya hati-hati juga. Ini juga berlaku kepada hukum sikat gigi yang tanpa pasta ya. Nanti pastanya insya Allah kita bahas lagi di lain waktu insya Allah. Yang sikat gigi tanpa menggunakan odol itu sama dengan siwak menurut pendapat ulama kontemporer termasuk Syekh Wahbah Zuhaili di kitabnya Fiqhul Islam itu. Kiranya itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.